Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan YouTube telah klik video ini ya. Jumpa lagi dan kembali lagi dengan channel Fateh berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Infinix ya ini. Kebetulan HP ini kondisinya adalah si pemilik HP menceritakan bahwa HP-nya itu ketika dinyalakan dia akan restart berulang kali atau restart terus menerus, dan ini akan saya coba tes atau kita buktikan ya. Memang si HP ini kondisinya sudah saya bongkar ya untuk mempermudah atau mempercepat ini nanti durasi video. Nah seperti ini, dia akan restart berulang-ulang. Namun si pemilik HP juga menceritakan ketika HP-nya ini di colok cas itu dia nyala sampai ke menu. Oke, langsung kita tes kali ini menggunakan bantuan charger ya. Apakah benar HP ini bisa masuk ke menu? Baik kawanku, di video kali ini kita akan melakukan perbaikan terhadap HP Infinix ya yang mengalami restart terus menerus, dan kawan-kawan bisa lakukan cara ini jika mengalami masalah yang sama. Ini nanti kita tes dulu apa benar memang menggunakan charger itu HP-nya bisa nyala. Di sini saya bantu dengan charger dan memang benar HP-nya bisa nyala ke menu. Cuma ini dikunci ya. Saya berada di panggilan darurat, dan nanti ketika charger ini kita lepas, dia biasanya langsung mati atau restart, ataupun kawan-kawan coba lakukan panggilan dia langsung mati, biasanya seperti itu ya. Dan kita akan coba lakukan juga di HP ini. Ini selama charger tercolok dia ya akan nyala terus. Nah ini saya lepas, dia tidak langsung mati, tapi kita akan tes dulu menggunakan panggilan, dan benar saja HP ini langsung restart kembali, dan itu akan berulang-ulang sama seperti di awal. Baik, jika kawanku menemukan masalah yang seperti ini ya, dari awal ini sudah kita bisa simpulkan ini sebenarnya masalah ada di bagian baterai. Jadi bisa diabaikan dulu untuk software ataupun mesin, karena memang sebenarnya untuk kasus restart itu juga banyak faktor. Biasanya ada masalah di software bisa menjadi restart, kemudian ada juga masalah di switch on off, itu jika bermasalah atau konslet ataupun short dia akan restart terus menerus. Cuma kebetulan di tipe kali ini atau di HP yang lagi saya tangani ini adalah masalahnya itu di baterai, dan di video kali ini kita akan lakukan perbaikan baterai ini tanpa melakukan pergantian ya, karena kondisinya masih saya rasa layak dan tidak kembung. Kita akan membuka si baterai ini, lalu nanti kita akan melakukan jumper fuse ya. Baik, sebenarnya karena di awal tadi kita sudah menemukan masalah itu di baterai ya, itu solusinya sebenarnya bisa kawan-kawan langsung lakukan pergantian pada baterai, karena itu jauh lebih bagus dan pasti HP-nya langsung kembali normal. Cuma biasanya ada beberapa pertimbangan karena mungkin biayanya lebih mahal, dan ini untuk alternatif jumper fuse ini dilakukan karena mungkin biaya lebih ringan dan dirasa kondisi baterai masih layak ya. Jadi ini soal pilihan saja. Cuma ketika solusi kali ini kawan-kawan bisa pilih sesuai keinginan kawan-kawan sendiri, bisa langsung ganti baterai ataupun jumper fuse. Oke, ini saya berikan contoh ya, fuse-nya di baterai yang lain seperti ini. Mungkin jika ada dari bekas baterai yang lain itu bisa digantikan atau dipindah ke baterai yang bermasalah ini. Namun jika tidak ada, kawan-kawan bisa lakukan penjamperan. Pertama kita lakukan kita gores dulu di ujung-ujungnya agar nanti kita mudah melakukan penjamperan menggunakan coil jumper ini ya. Biasanya kalau kita gores dulu itu akan lebih cepat menempel. Nah, ini juga saya kasih sedikit fluk. Kemudian di bagian dari coil jumpernya kawan-kawan juga harus
lakukan penggoresan. Kasus seperti ini sangat sering terjadi ya, tidak terpaku di Infinix. Namun jika kawan-kawan menghadapi masalah yang sama, itu bisa semua tipe Infinix seperti ini kasusnya, bisa kawan-kawan terapkan cara yang sama. Dan juga mungkin beberapa waktu yang lalu atau beberapa konten saya juga pernah mengerjakan hal yang sama di tipe-tipe yang lain seperti Oppo, kemudian Vivo, dan juga Xiaomi atau bahkan Realme ya. Jadi memang semua tipe bisa berkendala seperti ini. Tapi kembali lagi, jika kawan-kawan ingin lebih simpel, bisa langsung ganti baterai baru. Saya harap video ini bermanfaat untuk mengenali ciri-ciri jika baterainya bermasalah ya. Oke, ini saya sudah siapkan untuk kawat jumpernya. Memang di sini untuk baterai tidak saya lepas ya. Kenapa tidak saya lepas? Dengan catatan agar prosesnya itu lebih cepat dan tidak merusak baterai ketika melepas ya, karena kita tidak melakukan pergantian. Cuma memang harus sedikit teliti karena posisinya agak sedikit terjepit ya ini. Jadi memang jika tidak melepas baterai, mungkin posisinya agak sedikit sempit, tapi akan lebih praktis karena baterai tetap terpasang pada posisinya. Namun jika kalian ingin melepas ya silahkan saja ya, tidak masalah. Mungkin jika dilepas itu untuk proses penjamperan jauh sangat lebih mudah karena dilepas dari tempatnya. Oke, ini akan sedikit saya dekatkan ya. Ini sudah tersambung di antara kedua sisi di fuse-nya ini. Ini memang sering bermasalah ya kawan-kawan. Jadi ketika fuse-nya ini bermasalah atau mungkin antara sambung atau tidak, itu akan menyebabkan si HP ini tidak bisa nyala dengan normal. Artinya dia membutuhkan bantuan charger untuk sampai ke menu karena arus yang masuk itu dari cas, dan namun ketika cas dilepas dia akan mati karena baterai dalam kondisi bermasalah. Oke, di sini sudah terpasang rapi atau sudah saya posisikan dari awal. Besok kawan-kawan usahakan charger dulu ya setelah dilakukan penjamperan, karena biasanya baterainya itu kadang-kadang akan kosong atau berada di 50%. Nah, ini berada di 40 sekian persen ya. Itu berarti ada isinya, kita bisa nyalakan langsung. Tapi di beberapa kasus ada juga ketika dilakukan penjamperan itu biasanya baterainya kosong dulu, lalu cas bagian beberapa saat dulu. Cuma di sini kebetulan baterai sudah terisi ya. Oke, ini langsung saya nyalakan tanpa bantuan charger dan kita lihat nanti apakah dia masih restart ataupun sudah nyala tanpa bantuan charger. Oke, di sini saya langsung masuk ke panggilan darurat dan kita lakukan panggilan, dan alhamdulillah HP-nya sudah normal kembali, tidak mati ataupun tidak restart dalam kondisi panggilan ya. Seperti yang rekan bisa saksikan sendiri, memang di sini posisinya itu terkunci ya HP-nya. Nah, di sini di charger juga berjalan dan HP sudah aman kembali normal. Baik kawanku, saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Di sini solusinya seperti yang sudah saya jelaskan lagi, tapi jika kawan-kawan ingin melakukan pergantian baterai itu jauh lebih baik ya, karena ini hanya solusi alternatif tapi juga menghemat biaya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Infotech agar terus berkembang ya. Silahkan tanyakan masalah seputar smartphone Anda di kolom komentar, akan saya bantu semampunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.